Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Hetty Herawati dari UPT SD Negeri 8 Watasi Denreng, CGP Angkatan 10 akan melakukan coaching supervisi akademik dengan rekan saya Pak Arjuna sebagai guru penjas. Assalamualaikum Pak Arjuna. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini saya akan melakukan percakapan observasi ya Pak. Iya Bu. Nanti besok itu di dalam kelas saya akan amati kegiatan Bapak di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas besok ya. Iya. Jadi hari ini saya melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Pak. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa nantinya ya Pak? Jadi tujuan pembelajarannya di sini Bu. Jadi ada beberapa yang saya tuliskan di sini. Kira-kira ada 3 ya Bu. Itu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan gerak lokomotor sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua, menjelaskan gerak dasar lokomotor dengan kombinasi konsep gerak dasar lokomotor sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan gerak dasar lokomotor sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi memperagakan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat dalam permainan sesuai dengan kemampuan. Sekiranya begitu Bu. Bagaimana dengan area pengembangan yang Ini untuk area pengembangan siswa, mengamati video pembelajaran, kemudian menanyakan nama gerak yang telah mereka amati. Setelah itu saya akan mengambil informasi dari masing-masing peserta didik tentang materi dalam kehidupan sehari-hari peserta didik Bu. Nah, jadi untuk mengumpulkan informasi di sini, guru perlu mendorong peserta didik menyebutkan gerakan-gerakan lain sesuai dengan materi. Nah, jadi peserta didik di sini melakukan pemanasan terlebih dahulu Bu dengan permainan sederhana yang berkaitan dengan materi. Setelah itu Bapak guru membimbing peserta didik memperagakan gerak jalan, lari, lompat sesuai dengan bimbingan guru. Jadi di sini peserta didik untuk bagaimana cara membedakan tiap-tiap gerakan yang dilakukan. Seperti begitu Bu. luar biasa sekali ya Pak. Setelah menonton video, anak-anak diberikan metode demonstrasi, kemudian mempraktekkannya langsung kepada anak-anak bagaimana cara lari, lompat ya. Luar biasa sekali ya Pak. Saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas, mungkin dari segi pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya. Jadi Bagaimana Bapak lakukan? Jadi metode pembelajaran yang saya lakukan di sini Bu, jadi itu strategi saya yang lakukan adalah PBL, yaitu Problem Basic Learning, di mana murid dapat memecahkan masalah dengan mengamati video dan melihat langsung atau demonstrasi ya. Nah, jadi murid di sini saling berkomunikasi tentang apa yang mereka lihat, dan setelah itu siswa tersebut mempraktikkan sesuai dengan apa yang dilihat di video tadi. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan di kelas adalah menggunakan PBL ya Pak, Problem Based Learning.
dan memperhatikan langsung atau demonstrasi, begitu ya Pak. Terus bagaimana dengan media pembelajaran, apakah ini dikembangkan atau bagaimana Pak? Ya, jadi di sini Bu, bagaimana pembelajaran untuk media ini mungkin saya akan menggunakan beberapa atau beragam seperti video pembelajaran dan murid untuk memperhatikan langsung dan bisa melihat juga di buku paket atau bisa juga menonton video yang bisa di download di YouTube atau di aplikasi sosial media lainnya Bu, seperti itu Bu. Biasa ya Pak. Nah, kira-kira Bapak kapan akan melakukan pembelajaran tersebut, di kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah sarapan semua? Sudah? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita lagi bertemu tentang pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Siapa yang mau sehat? Angkat tangan yang mau sehat. Angkat tangan yang mau sehat. Jadi kalau kita mau sehat, kita harus rajin berolahraga setiap hari. Oke? Jadi hari ini sudah siap belajar semua? Siap belajar? Semangat? Kamu semangat. Oke, semangat belajar. Baikkan dulu hari ini kita belajar, kita masuk di pembelajaran kedua. Pelajaran apa itu? Yaitu sikap tubuh yang benar. Sikap tubuh yang benar. Coba tanya dulu, mana tubuhnya? Tubuhnya ya. Sikap tubuh yang benar. Nah, di dalam pelajaran ini ada 3 pokok materi yang harus kita pahami. Yang pertama sikap tubuh, sikap berdiri,
itu dulu bersih. Silah. Nah, oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Nopal. Jadi paham semua ya. Jadi hari ini kita ada 3 pokok materinya, yaitu sikap berdiri, sikap berjalan, dan sikap duduk. Nah, kita lanjut setelah anak-anakku sekalian pahami, maka coba perhatikan bukunya. Halaman 18, silakan buka bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Riti Herawati dari UPT SD Negeri 8 Watan Sidendreng. Akan melakukan pasca observasi dengan Pak Arjuna dan didampingi dengan Bapak Pengajar Praktik Pak Padli SPD GR. Assalamualaikum Pak Arjuna, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi supervisi akademik yang telah saya lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Baik, Pak, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah Bapak lakukan? Jadi Bagaimana perasaannya, Pak? Jadi perasaan saya sekarang itu belum terbiasa, Bu. Mungkin karena faktor merasa tegang. Awalnya merasa tegang, tapi alhamdulillah insya Allah akan terbiasa karena pepatah mengatakan kalau bisa karena biasa. Alhamdulillah ya, Pak. Oh ya, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di kelas? Jadi tahapan-tahapan yang mungkin yang saya akan lakukan tentunya yang pertama itu saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan siswa. Nah, untuk pengetahuan siswa di sini kita menguraikan hasil telaah terhadap materi-materi melalui tulisan, dan sedangkan keterampilan siswa mengadakan praktik di luar kelas, baik di lapangan. Misalnya kita membawa siswa berjalan-jalan untuk melihat suatu kondisi atau suatu lingkungan yang berbeda dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, nah menurut Bapak sejauh mana pengembangan tersebut? Apakah berhasil atau tidak? Alhamdulillah, Bu, sudah berjalan dengan baik. Namun masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, dan semoga kedepannya kekurangan-kekurangan itu bisa teratasi dengan baik. Oke, Pak, menurut Bapak apakah kekurangan atau kendala yang dihadapi pada saat proses observasi? Nah, biasanya yang terjadi dalam kekurangan atau hambatan yang terjadi yang tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga, yang masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif. Ya, kurang aktif ya, Pak. Kira-kira itu penyebabnya apa ya, Pak? Jadi sebagian siswa yang kurang aktif itu perlu kita ketahui bahwa di dalam kelas itu jumlah siswanya itu dalam kelas ada yang terlalu banyak tiap kelompoknya. Nah, kedepannya nanti saya akan menguraikan pendekatan yang sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar anak, yang ada gaya belajar anak atau visual auditory. Nah, dari tidak estetik sehingga anak akan merasa lebih nyaman. Jadi saya sesuaikan dengan kenyamanan anak saja. Mudah-mudahan ya, Pak, nantinya apa yang Bapak rencanakan dapat realisasi dan laksanakan pembelajaran lebih baik lagi. Nah, kira-kira nih, Pak, apa rencana kapan rencana ini akan dimulai? Insya Allah, Bu, secepatnya dalam waktu dekat ini saya akan melaksanakan. Semoga ya, Pak, cepat terrealisasi.
Baik, itulah tadi percakapan pasca observasi yang saya lakukan bersama dengan Pak Arjuna. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Panitia Praktik, Pak Pandu SPD, untuk menyampaikan umpan balik terhadap percakapan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang telah dilakukan barusan oleh Ibu Hetty selaku CGT Angkatan 10 Kabupaten Sidrap yang didampingi langsung oleh rekan sejawat Pak Arjuna. Beliau sudah menyampaikan pasca observasi dengan baik, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tugas-tugas daripada di sini. Kemudian selanjutnya ada pun kendala-kendala yang dialami, tentunya itu tidak luput dari supaya kita bisa belajar. Ada pun yang tidak baik bisa ditingkatkan, dan yang sudah baik bisa lebih ditingkatkan lagi. Itu dari kami, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan.